gini, kalau ditanya sebenarnya sama kayak pisau sebenarnya ini dia. Pisau tuh boleh nggak sih? Boleh aja dipakai buat masak boleh. Ya. Dipakai buat membunuh, nah itu baru nggak boleh gitu. Ya. Nah kan kadang biasanya gitu ya. Jadi kayak di cryptocurrency ini jawabannya 2, boleh dan tidak boleh. Tinggal yang mana nih yang boleh, mana yang enggak. Itu nanti kayaknya lebih seru lagi tuh nanti. Gua kunci katanya boleh loh. Yang jelas nomor 1 ya, yang nggak boleh itu kalau rugi. Ya. Betul. Halo, selamat datang kembali di acara Ngomen. Kita sudah sampai di edisi ke-6 ya. Wow. Nggak kerasa. Udah 6 episode ternyata makin banyak juga episodenya, makin banyak juga yang dibahas. Pastinya. Makin beragam juga narasumbernya. Ya, pastinya. Ya. Dan kalau kali ini makanya kita mau ngebahas sesuatu yang lebih menarik ya. Tapi sebelumnya kita juga pengen bilang nih ya ke para pemirsa yang mungkin baru nonton Ngomen saat ini. Ngomen itu adalah ngobrolin segmen yang diselenggarakan oleh PLX ya, beserta APGI, Asosiasi Payment Gateway Indonesia, di mana kami ingin menginformasikan atau bisa memberikan edukasi kepada orang-orang terkait pembayaran di Indonesia. Betul. Topik-topik yang dibahas juga macam-macam ya. Betul. Dan kita pengen lebih relate juga gitu kan. Kita coba bahas obrolan tapi ya sambil santai lah ya. Betul. Jadi kita bahasan-bahasan yang sebenarnya dari beberapa episode cukup menarik dan berat, dan bahkan kita bisa lihat juga dari viewersnya aja ya. Yes, betul. Berarti itu topik-topik yang kita angkat cukup menarik. Nah, kali ini juga tidak kalah menarik. Kita bahas apa nih hari ini? Kali ini kita pengen bahas sesuatu yang mungkin ilegal tapi ternyata banyak yang pakai gitu. Termasuk saya. Termasuk saya. Seru nih kalau udah nyuruh. Iya, kita senang membahas sesuatu yang agak-agak nyerempet ya. Kita kan senang. Iya, benar. Gitu biar seru lah. Benar. Jadi kita pengen ngebahas tentang cryptocurrency. Nah, mungkin yang sudah paham ataupun mungkin istilah yang dikenal biasanya Bitcoin lah ya, nama cryptocurrency-nya ya, atau Ethereum ya. Yang udah terkenal ya, banyak yang punya. Kita nggak mau ngebahas masalah technical gimana Bitcoin-nya, nggak peduli. Itu mah urusan orang Indonesia aja. Yang kita bahas, ini bisa nggak ya kita pakai cryptocurrency ini di Indonesia gitu? Bisa nggak buat bayar ya? Kalau gue sih bisa maksudnya. Tapi kan ini lebih kayak kita ngomong resmi atau enggak. Betul. Betul. Oke, nah kali ini makanya kita coba mengundang yang bisa bahas. Pertama ada Pak Pai, biasa sebenarnya namanya Pak Rifta Iberi ya. Maaf namanya jadi tapi biasa dipanggil Pai. Karena di payment gateway jadi gitu. Saya kira yang datang itu slang loh. Enggak. Oh, bukan. Udah siap-siapin gitu. Ada di luar gitu. Oke. Nah, dari Papa ini akan mewakili dari APGI-nya, Asosiasi Payment Gateway-nya, yang akan memberikan pandangan terkait cryptocurrency-nya. Terus siapa lagi nih? Nah, yang kedua, ini sih mungkin muka yang sudah tidak asing lagi ya di Ngomen, karena beliau ini udah berarti dari 6 episode berarti ada 3 ya. Iya, betul. Memang keempat dapat piring. Piring jantan. Lagi kita hadirkan Pak Riki dari Chief sebagai praktisi lah ya. Mungkin ahlinya Bitcoin, ahli crypto. Mungkin salah satu yang ngumpulin dan punya gede. Kalau saya dengar salah satu yang kecewa katanya. Mudah-mudahan ada yang nonton. Maksudnya kecewanya karena jualnya pas murah. Itu sudah sendiri berarti. Nggak tahu tren market namanya. Oke, siap. Ini narasumbernya udah ada, mungkin kita mulai nih. Mungkin nih ke Pak Riki dulu nih. Kita pengen tahu pandangan dari yang kira-kira ngerti tentang hukum dan compliance nih. Saya pun merasa ya, kayaknya kok banyak banget ya berita tentang kayak cryptocurrency ini dikaitkan dengan aktivitas ilegal ya. Entah itu kayak ransomware ataupun yang terkait hal apapun, kayaknya tahu-tahu di belakangnya itu menggunakan cryptocurrency sebagai penyalur dananya gitu. Sebenarnya apakah memang seperti itu ya Pak? Tapi sebenarnya kayak gini,
saya dan teman-teman yang pakai nggak melakukan kegiatan ilegal gitu. Kami memakainya murni karena memang kebutuhan sehari-hari aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dong antara kegiatan ilegal dengan cryptocurrency kan? Nah, ini dia nih. Kita bisa lihat selaku pemakai, Oke. pelaku, Oh. penerima manfaat. Oke. Jadi gini, kalau ditanya sebenarnya sama kayak pisau sebenarnya ini dia. Pisau tuh boleh nggak sih? Boleh aja dipakai buat masak boleh. Ya. Dipakai buat membunuh, nah itu baru nggak boleh. Gitu, ya. Nah kan kadang biasanya gitu ya. Jadi kayak di cryptocurrency ini jawabannya 2, boleh dan tidak boleh. Tinggal yang mana nih yang boleh, mana yang enggak. Itu nanti kayaknya lebih seru lagi tuh nanti. Gua kunci katanya boleh loh. Yang jelas nomor 1 ya, yang nggak boleh itu kalau rugi. Ya. Betul. Definisi boleh ini. Karena saya tertarik nih. Boleh di sini saya boleh pakai dong. Boleh ya? Nanti kita lihat lebih jauh ya, tergantung pada cantelan. Oh gitu. Cantelan juga ke bawah-bawah nih. Tadi pisau, sekarang cantelan. Oke. Jadi kan kayak pisau tadi, boleh dipakai masak, nggak boleh dipakai bunuh. Oke. Nah kalau yang boleh itu kan sudah ada aturannya, apalagi tanggal 17 Juli kemarin kalau nggak salah bursa itu udah resmi ya launching. Ya. Bursa under OJK kan Pak? Under Bapepti. Sorry, cryptocurrency under OJK kan? Kalau bursanya under Bapepti. Bursanya under Jadi Bapepti. di perdagangannya itu under Bapepti dia ada bursa yang melakukan transaksi melalui bursa itu. Oke. Nah, baru di dalam bursa itu ada sekitar kalau nggak salah sekarang yang itu 30 pedagang fisik, calon pedagang fisik aset kripto ada 30 tuh. Oke. Nah, itu mereka boleh dagang di situ. Nah, seperti layaknya bursa, itu ada ada lembaganya. Kemudian ada lembaga-lembaga pendukung di sampingnya. Nah, itu bolehnya di situ tuh. Nah, itu bolehnya di situ. Oke. Terus apa hubungannya kalau misalnya semua masuk ke bursa? Kenapa cryptocurrency dimasukin ke pengawasan OJK? OJK kan nggak ngurusin bursa, Pak. Nah, kalau saya jadi komisionernya saya akan jawab, sayangnya enggak. Sayangnya bukan. Kadang-kadang gini, di kami ngelihatnya adalah, ini cryptocurrency di OJK. Wah, jangan-jangan ada masa depan cryptocurrency di Indonesia ini menjadi sesuatu. Apakah seperti itu, Pak? Nah, jadi kalau kita lihat sebagai ini aja lah ya, sebagai orang luar aja ya, yang mengamati. Netral. Yang make sempet rugi. Yang bikin kecewa gitu ya. Kecewa. Kenapa dijual buru-buru gitu kan? Jadi kalau kita lihat ya gitu, ada efeknya, ada efeknya di belakang. Jadi kalau kita lihat kenapa sih ada aturan gitu ya? Kenapa sih kita kalau nyebrang di perempatan tuh nunggu lampu hijau gitu, nggak langsung lampu merah gitu kan? Pasti untuk menghindarkan kita tabrakan. Nah, adanya pengaturan itu juga sebenarnya supaya jangan sampai ada yang dirugikan gitu ceritanya. Oke, coba itu masih ini ya, masih ngambang nih. Masih kurang greget ya. Kayaknya takut jawab. Terlalu hati-hati nih. Jadi nanti penontonnya kurang seru lihatnya. Coba kita tanya aja sama payment gateway-nya kalau gitu gimana nih Papa ya. Seandainya nih, ternyata di OJK ternyata ada aturan yang memperbolehkan ya si cryptocurrency itu dari sisi transaksi ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi anggap saja seperti itu dan payment gateway bisa menangani transaksi cryptocurrency. Apakah itu possible? Atau sekarang kondisinya bagaimana di payment gateway? Bisa atau enggak? Oke. Sekarang jawabnya mulai dari kripto dulu lah ya, sebelum ngomong ke sana. Cryptocurrency di Indonesia belum jadi cryptocurrency. Oh gitu? Di Indonesia baru jadi crypto commodity. Currency-nya hilang. Makanya kalau kita bisa ngambil dari regulatornya aja bukan regulator yang mengatur untuk sebagai currency. Betul. Karena harusnya kalau mau jadi currency itu harus diatur oleh Bank Indonesia. Betul. Jadi kalau bicara possibility-nya untuk saat ini jawabnya ya masih jauh lah perjalanannya. Bicara dari negara-negara yang memperbolehkan itu menjadi currency, itu aja masih limited ya. Venezuela sama Central Africa kalau nggak salah. Iya, itu Venezuela juga kayaknya sempat banyak penolakan. Nah, itu kita ngomong realistis aja lah ya, bahwa kripto itu nanti bisa dijadikan sebagai mata uang di Indonesia, sebagai alat pembayaran yang diperbolehkan, gitu ya. Jadi mungkin perjalanannya masih jauh. Tapi kalau bicara dari technical ya,
semuanya possible aja. Betul nggak? Kalau bicara dari sisi payment gateway itu kan membantu pemrosesan transaksi. Ya. Selama ada harga dan ada yang bayar, ada kesepakatan, kita membantu untuk mempertemukan itu. Jadi kalau dari segi technicalities, dari possibility bisnis ya boleh aja, bisa aja gitu. Ntar gue dicebak lagi nih, bilang boleh, ntar bilangnya boleh gitu. bisa aja gitu ya. Bisa aja untuk kita memfasilitasi sebagai payment gateway. Tinggal aturan mainnya seperti apa. Sama, mungkin yang paling penting ini ya, bisnis model. Bisnis modelnya kayak gimana? Karena kan transaksi itu kan pasti ada fee. Ya. Ini kalau kita bicara mengenai kriptonya aja sekarang udah berapa 130 lebih, ya, 200 lebih ya, Pak Riki ya kalau nggak salah yang diperbolehkan untuk menjadi komoditas yang diperbolehkan. Oh, yang di bursanya. Di bursanya gitu, dan itu kan terus berkembang terus. Nah, masing-masing mata uang kripto ini kan ada conversion rate apa segala macam. Ada juga kita kenal yang namanya stable coin. Nah, mau pakai yang mana? Apakah yang besar doang, yang udah terkenal, atau memang kita semuanya dilarikan ke stablecoin? Nah, itu yang mungkin nanti teknisnya yang mesti dipikirin lebih masak-masak lagi. Oke, cuman gini, kalau misalnya seperti itu, saya bisa bilang di luar sudah ada transaksi menggunakan cryptocurrency, dan it's fine gitu, biasa-biasa aja gitu. Artinya, kalau ditanya bisnis model, bisa saja kita contek dari yang sudah jadi di luar. Dari sisi teknis kita juga bisa contek kan? Bener. Jadi sebenarnya kalau gitu bukan masalah bisnis model, bukan masalah teknis. Apa sih? Apakah cuma masalah regulasi aja? Atau sebenarnya, tapi kalau kita ngomong masalah regulasi, artinya gini dong. Regulasinya tidak boleh melakukan transaksi di Indonesia kan? Kalau saya punyanya merchant di luar dan ingin menggunakan cryptocurrency, boleh dong? Kalau merchantnya di luar pakai cryptocurrency, again ya, karena kita diaturnya untuk melayani merchant di Indonesia. Nah, mungkin dari sisi PJ-nya harus buka cabang dulu di luar sana kali ya. Nah, untuk mengakomodir pembeli dari Indonesia menggunakan cryptocurrency, itu abu-abu ya. Nah, itu yang mungkin masuk ke ranah yang harus dilihat lebih jauh lagi ya. Nah, gitu, karena kita berarti memfasilitasi pembeli dari Indonesia untuk membeli merchant dari luar. Apabila merchant dari luarnya itu menawarkan bisa bayar pakai cryptocurrency. Dan ini ngomong ke regulasinya ya again, ngomongin kripto selalu kontroversi kan, banyak banget nih, tikungan-tikungannya banyak banget gitu. Cuma OT sih, kalau terkait dari merchant dari luar aja kompleks kayak gitu, gimana payment gateway Indonesia berkembang kalau bisa bertimah merchant dari luar? Artinya cuma menang di kandang doang. Menang di kandang, betul. Harus bisa juga cover lah ya, karena kita tahu ya, payment service provider dari luar aja mereka bisa nerima Indonesia gitu. Masa kita nggak bisa sebaliknya? Karena ada yang bilang saya bisnis di luar targetnya market Indonesia. Disuruh buka di Indonesia gitu kan. Artinya diprotek dong. Masa iya ya pemain lokal nggak dibantu buat keluar? Buat keluar. Nah, itu dia pertanyaannya. Kapan kita bisa makin berkembang? Nih, kalau terkait tadi ya, benar kata Pak Pai tadi ya. Jadi untuk pengaturan sistem pembayaran itu kan otoritasnya jelasnya di BI. Nah, di PBI yang kita punya itu, PBI PJP itu udah jelas banget dilarang melakukan fasilitasi pembayaran di pasal 202. Apa tuh tulisannya apa jelasnya tuh Pak Riki? Ada 3 sebenarnya di situ yang diatur. Semuanya itu istilahnya dilarang. Dilarang satu. Boleh kita baca ya. Karena saya ada mau sanggahan nih nanti habis ngomong kayak gitu. Kita sanggah ke sini aja. Nanti tolong disampaikan ya Pak. Nomor 1, dilarang menerima virtual currency digunakan sebagai sumber dana. Nah, nomor 2, melakukan pemrosesan transaksi pembayaran. Jadi bayar, beli. Sebagai PJ menggunakan virtual currency sebagai sumber dana. Jadi beli barang, pakai apa misalkan Bitcoin langsung nih, harganya pakai Bitcoin itu nggak boleh. Menerima untuk pembayaran juga nggak boleh. Terus mengaitkan juga nggak boleh. Misalkan bayar pakai rupiah, terus separuh pakai Bitcoin. Ini dilarang. Nah, ini aturannya ada sanksinya nih nanti kalau PJ melaksanakan. Kalau PJ melakukan yang larangan tadi itu bisa sanksi administratif, dipermalukan woy. Kemudian social punishment dihentikan ya kan, atau dicabut izinnya. Jadi istilahnya kalau di sini udah tertutup ya. Jadi kemungkinan si virtual currency itu dipakai buat alat pembayaran. Itu nggak boleh tuh. Nah, ada tapinya di sini. Tapinya itu
dilarang juga sebenarnya. Dilarang melakukan ya, memfasilitasi perdagangan virtual currency. Jadi memfasilitasi perdagangan, ada orang dagang kita fasilitasi. Lalu orang dagang virtual currency atau ada orang dagang dengan menggunakan virtual currency, maksudnya apa tuh dagang tuh? Ngedagangin virtual currency. Itu kan bursa kayak gitu, Pak. Nah, ada lanjutannya. Ada lanjutan. Kecuali yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi istilahnya di luar yang diatur peraturan perundang-undangan itu ilegal. Intinya yang berizin lah ya. Yang berizin, artinya seperti itu. Nah, berizin. Nah, tanggal 17 Juli kemarin itu sudah ada bursanya. Sudah ada bursanya, ada pedagangnya. Terus sudah ditetapkan juga virtual currency apa yang bisa diperdagangkan. Di sini ada 30 kalau nggak salah ya. Ada 30 yang bisa diperdagangkan. Nah, itu baru tuh boleh tuh fasilitasi. Definisi virtual currency ini apa sih, Pak, sebenarnya? Soalnya kalau kita ngomong virtual currency, saya punya poin OVO, Pak. Ketahuan loh. Saya punya poin, Pak, banyak. Dan saya bisa belanja pakai poin. Ya, jadi kalau di PBI yang sama juga ada tuh ketentuan yang dipersamakan dengan nilai. Itu ada aturan jelas. Nah, di situ jelas tuh aturan mainnya jelas, boleh. Berarti poin itu beda dengan virtual currency maksudnya. Tapi poin punya nilai dalam rupiah. Ya, dan banyak yang jualan di sosmed adalah mau tukar poin ke rupiah. Termasuk loyalty point. Iya. Definisinya jelas loh. Jadi aturan mainnya jelas dan semua juga udah mecer lah itu. Kalau saya bikinnya gini gimana, Pak? Transaksi dia tetap di awal menggunakan cryptocurrency. Di tengah saya cairkan ke rupiah, itu yang saya transaksikan. Boleh dong? Kalau transaksi pakai rupiah boleh. Boleh kan? Hanya ada konversi di tengahnya aja kan. Tapi prosesnya seamless. User nggak tahu seakan-akan dia menggunakan cryptocurrency. Nah, mungkin nyambung pertanyaannya Sandi ya. Saya jadi host. PG nggak boleh. Iya. PG melakukannya adalah rupiah to rupiah. Tapi gimana kalau exchanger bisa melakukan itu? Artinya gini, kalau misalkan exchanger di situ ada perintah dari exchanger untuk melakukan transaksi, saya terdaftar sebagai nasabahnya exchanger, saya punya Bitcoin, saya mau transaksi 253.200 rupiah, misalkan dari rupiah. Nah, begitu saya perintah mau bayar, berarti jumlah koin saya, jumlah token saya akan jual senilai dengan nilai yang sama untuk langsung dikonvert menjadi rupiah, kirimin lewat PG untuk disettle ke merchant. Nah, apakah itu boleh? Karena PG-nya cuma rupiah ya. Ayo, Pak, jawab loh. Jawabannya simpel, nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Mau transaksi rupiah, Pak? Lah, gini, coba bayangkan, ini kan yang diterima tadi, seperti Pak Wei bilang tadi ya. Cryptocurrency di Indonesia itu yang diterima dia sebagai komoditas, betul kan? Komoditas. Bursanya juga termasuk bursa komoditas. Betul. Di bawah Bapepti. Betul. Gitu. Sekarang bayangkan begini, kalau kita beli di pasar gitu, pakai aset kita yang komoditas bisa nggak gitu? Tergantung pedagang, Pak. Pedagang kan bebas. Saya mau tukar beras sama ikan boleh dong. Iya kan? Jadinya barter kayaknya. Jadinya barter. Tapi penentuan nilai jadi memang tidak standar. Oke, saya setuju. Tapi kalau Bapak Riki nanya, bisa nggak? Bisa aja kalau pedagangnya sudah oke gitu kan. Itu namanya artinya ke barter kan? Barter. Itu di luar sistem pembayaran moneter. Oke. Silakan aja barter komoditas gitu. Mau nggak jualan mobil tukar tambah gitu, tambah mobil gitu. Sama ya, mobil sama motor bisa aja. Tapi yang dibilang Om Pai tadi dengan exchanger di depan, dia sudah melalui proses yang sudah resmi ada di bursa. Boleh dong? Itu sama aja gini loh, dua proses dijadiin satu, seamless. Nah, itu tapi bisa nggak tahu. Iya. Itu namanya penyelundupan. Penyelundupan. Tidak. Oke, kita naik satu level lagi ya. Iya. Nah, tadi dari exchanger di-convert dulu, dijual, habis itu nilai yang dijual itu senilai dengan yang mau dibayarkan. Nah, kita selipin lagi satu instrumen pembayaran, ya, masukin uang elektronik di tengah. Jadi dari hasil yang dijual tadi masuk ke dalam saldo uang elektronik, terus dari uang elektronik lain itu yang dipakai sebagai sumber dana untuk pembayaran. Satu lagi kurang dari pakai kris, cryptocurrency, e-money masuk ke virtual account. Panjang kan di ujung. Tapi ini dibikinnya seamless. Tapi numpang lewat dulu ke uang elektronik. Nah, dari uang elektroniknya bayarnya bisa pakai kris lah ya, misalkan dari kris dipakai buat bayar pajak. Laporannya laporan virtual account, Pak.
Ini kan akrobat ya. Akrobat ya. Begini nih. Pelaku pasar. Jadi inget zaman dulu. Jadi emang kan, jadi banyak yang ngomong gitu, bukan banyak ya. Ada beberapa yang minta, ini gimana ya? Bisa nggak? Nah, ya kalau udah ngomongnya bisa nggak itu berarti agak maksa gitu kan. Bisa nggak prosesnya gini gitu kan? Diatur nggak Pak? Gini maksudnya, apakah itu memang ada hitam putih atau jangan-jangan memang masih masuk ke gray area? Jadi hitam putih. Oh, hitam putih. Hitam putih. Mana jelas. yang boleh, mana yang nggak, jelas banget gitu loh. Oh, oke. Bahkan salah satu gini ya prinsipnya ya, kenapa sih itu kok nggak boleh seamless? Kenapa sih itu kok harus ada jeda gitu kan? Nah kalau sepanjang pengalaman saya ya di beberapa tempat gitu kan, itu ujung-ujungnya perlindungan konsumen. Oke. Jadi pemisahan tanggung jawab itu jelas, sampai batas ini mencairkan aset, sampai sini tanggung jawabnya ada di siapa. Ya. Udah masuk ke rekening bank, tanggung jawabnya ada di bank misalkan. Oke. Pada saat mau transaksi tanggung jawabnya ada di PG gitu. Oke. Jelas tanggung jawabnya terpisah-pisah. Oke. Nah kalau dijadiin satu seamless. Oke, saya punya jawaban ya Pak. Gimana? Bahwa ketika proses di awal kita sudah memberikan user consent dan kita menginformasikan bahwa terjadi proses step berikut di mana si cryptocurrency akan dicairkan dan akan dikonvert ke dalam rupiah dan akan dikonvert ke manapun lagi. User menyetujui dan semua pihak pun sudah mengakui posisinya gitu. Boleh dong. Nah kalau itu perlu konsultasi. Kalau hitam putihnya sih udah jelas nggak boleh ya. Nah, mungkin kalau hitam putihnya begitu. Tapi kan kita bisa abu-abukan. Oke. Sebenarnya kalau diabu-abukan itu ada fasilitas sandbox. Ya kan? BI memberikan ruang untuk masuk ke dalam sandbox. Kenapa saya ngomong sandbox ya? Karena menurut saya needs-nya udah ada. Oke. Contoh, ya kita ngelihat dari realita aja lah ya. Ya. Begitu kemarin perang pecah Ukraina dan Rusia. Perang di mana? Ya. Rusia itu semua kartu kreditnya dia diblok. Yes. Tabungan nggak, ATM-nya nggak bisa dipakai. Yeah. Sementara di Cenggu ya itu berkeliaran mereka. Yeah. Mereka digital nomad itu stay-nya long stay di sana. Yeah, Duit betul. mereka udah nggak ada, tapi mereka punya kripto. Nah, biasa namanya jalanan pasti punya solusi masing-masing. Yeah. Betul. Yang terjadi di jalanan adalah transfer kripto wallet to wallet kan bisa. Ya. Nah, jadi ada crypto changer di samping money changer. Iya. Nah, jadi ini kayak penukaran uang tidak resmi, jadinya tukar Bitcoin Anda di sini kena potongan 5%, 10%. Gitu. Jadi kalau hal-hal seperti ini tidak diakomodir sambil diawasi, ya menurut saya bahaya. Itu malah jadi ada solusi pinggir jalan, justru perlindungan konsumennya malah kena. Bule-bule itu bisa kena jadi korban scam, penipuan atau apa, gitu. Malah jadi nanti merusak citra pariwisata. Jadi kalau gitu sebenarnya kalau memang sudah ada kejadian kayak gitu, kayak di Canggu gitu kan, nanti sudah banyak turis yang pakai. Biar artinya kan sudah terjadi, agar ini bisa dilihat sama dari sisi regulator atau dari sisi yang kebijakan, ada sesuatukah yang bisa diberikan agar mereka bisa mengakomodir ini? Sudah ada bursanya sudah. Maksudnya tapi itu kan terkait dari sisi akomoditi ya sebagai aset. Dan sedangkan yang terjadi di Canggu adalah transaksi gitu. Betul. Kan. Sebenarnya gini, kenapa sih kita kalau dari sisi di sini saya ngelihatnya sebagai dari sisi kepatuhan ya. Iya. Bukan sebagai dari sisi pengguna. Kalau pengguna nanti suaranya beda lagi. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih susahnya kalau kita punya cryptocurrency, kita tukar di exchange, balik ke rupiah, baru kita transaksi pakai rupiah. Nggak ada susahnya kan, sama aja gitu kan. Cuman mungkin kadang gini, kita harus patuh gitu ya di dua step itu. Satu di sini ditukar dulu, dicairkan, baru kita belanjakan pakai rupiah gitu kan. Sama aja gini. Kayak misalkan kita punya uang dolar, kita belanja ke pasar pakai uang dolar kan nggak boleh juga sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, sama, jadi itu intinya kalau dari sisi kepatuhan regulasi nggak bisa langsung dipakai belanja. Ya. Disimpan sampai nilainya turun atau naik. Boleh. Jangan buru-buru dilepas. Jangan buru-buru dilepas, namanya dari zaman 7 juta ya. Komoditi. Nah, Ya. berarti si kripto ini oke lah. Di sini kita mungkin sudah bisa katakan bahwa ya saat ini memang benar-benar untuk payment benar-benar no gitu ya. Surely no gitu. Tapi
kedepannya nih gitu kan, kita lihat juga mungkin ada beberapa program bahkan dari Bank Indonesia yang termasuk ada rencana untuk menerbitkan juga mata uang digital gitu ya. Nah, betul. Nah, mungkin ke Pak Pai dulu nih, kalau misalkan nanti ke depannya gitu ya untuk yang kripto ini pada akhirnya dibolehin nih sama regulator untuk bisa menjadi alat pembayaran. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang booming juga gitu, seperti yang sekarang mungkin contohnya metode pembayaran menggunakan kris yang lagi booming banget nih belakangan ini gitu kan. Nah, kalau cryptocurrency sendiri nih kira-kira dari sisi industri gitu ya, melihat kalau misalkan ini sesuatu yang akan dibolehkan untuk jadi alat pembayaran, apakah akan booming juga seperti yang saat ini terjadi? Karena kayaknya yang pakai kripto lebih ke orang geek dan freak ya. Maksudnya bisa dong. Gak mungkin kan ibu saya tiba-tiba bilang ke saya, San, itu dong pinjam 1 Bitcoin lah. Ya kapan nyokap bilang kayak gitu kan? 100. Ya kalau saya sih ngeliatnya gini ya, segala sesuatu yang baru itu kalau mau adopsinya cepat tergantung dari insentifnya. Kita sekarang bicara kris udah berapa? 30 juta merchant? Ya, betul. 30 juta merchant, tapi kita lihat deh MDR-nya kris 0,7%, bahkan ada tier berikut sampai insentif yang diberikan di awal pas masa pandemi untuk UMKM. Betul. Jadi kalau tidak ada skema insentif yang diberikan kepada stakeholder, baik itu pembayar maupun pembeli, ya itu akan susah untuk diadopsi oleh market. Jadi selama memang pemerintahnya setengah hati buat ngedukung ini, saya yakin adopsinya cukup berat. Apalagi kalau bicara di kripto. Ya tadi yang aware mengenai kripto itu sedikit. Baby boomer jauh lah ya. Kalau baby boomer Z milenial itu masih kena. Bahkan di mereka sendiri pun masih trust levelnya masih rendah. Trust level ini ngelihat dari betapa volatile-nya mata uang ini. Doge tiba-tiba boom, tiba-tiba tenggelam lagi. Jadi kalau saya ngelihatnya dari sebagian yang main kripto, benar-benar bermain kripto sebagai trading, itu paling sedikit sekali. The rest adalah banyak yang ikutan tren atau mungkin spekulasi. Beli koin yang baru muncul, yang nanti ada kemungkinan ya modal 200.000, tapi siapa tahu 20 tahun lagi nanti bisa jadi miliaran gitu misalnya. Jadi banyak yang spekulatif masih di situ. Kalau jadi alat pembayaran, artinya ini daily use. Sama kita bicara e-money sekarang lah ya. Nah, kita kan tiap hari kalau saldo e-money kita kurang kan, bahkan habit jadi isi top up. Tol card lah, e-tol card buat bayar kartu, sebut brand lagi ya. Kartu tol lah ya, kartu tol. Nah, itu kalau kita berada di level di bawah 30.000 udah mulai nggak aman. Ya, karena begitu kita di tap nggak bisa, ya itu diklaksonin orang. Jadi itu udah jadi habit karena usage-nya udah tinggi. Jadi sampai transisi itu terjadi baru adopsi terjadi. Tapi harus butuh insentif. Harusnya memang insentif ya. Yang salah satu insentifnya adalah bayar tol bisa pakai Bitcoin. Gitu ya. Itu insentifnya. Dia pengen bisa pakai Bitcoin. Benar-benar pemakai bukan cuma pengepulnya. Tapi paling kayak gini. Soalnya kalau tadi yang dibilang kayak gitu seakan-akan dilarang. Padahal kan dari kita tahu dari sisi pemerintah pun lagi menggagas Garuda. CDBC-nya itu virtual currency juga. Jadi positioningnya gimana sih, di satu sisi melarang tapi di satu sisi develop. Jadi gimana nih Pak? Sebenarnya kan gini ya, banyak yang nanya, yang bertanya-tanya juga. Inisiatif Garuda itu apa sih, CDBC gitu kan? Kok namanya virtual currency juga? Nah, ada penjelasan yang bagus. Kita bisa lihat di websitenya BI gitu ya, itu lengkap banget. Jadi CDBC Garuda itu tahapannya kan sekarang konsultatif, kemudian ada white paper gitu kan, kita lihat. Konsepnya itu agak berbeda sebenarnya. Jadi kalau yang CDBC Garuda itu dia merupakan suplemen dari uang rupiah kertas. Jadi dia penerbitnya hanya BI dan nilainya akan selalu sama dengan rupiah. Tapi dia tidak bukan seperti e-money kan? Kalau e-money kan mewakili fisik ya. Ini benar-benar dia nilainya ada di situ. Betul, ada di situ. Jadi pengganti uang yang diterbitkan BI, pengganti uang kertas. Jadi kalau e-money itu kan e-money itu kayak gini loh, kayak kita punya utang kewajiban penerbit, kita setor dalam jumlah uang beneran gitu. Nah, itu kan akan dijadikan kewajiban dicatat seperti itu. Jadi kita punya kertas terus kita rubah dia jadi elektronik. Nah, kalau yang Garuda ini kalau dari definisinya itu memang dari awal dia
bukan uang kertas, kertas gitu ya. Jadi rupiah digital. Rupiah digital. Rupiah digital. Dan dia nggak berubah nilainya dengan rupiah karena dia ngikutin kebijakan moneternya dari si BI itu. Jadi beda dengan yang kripto lain itu karena dia kan nggak ada yang ngatur ya. Dia kan independen ya. Si Bitcoin dan lain sebagainya itu. Nah kalau ini kan yang diatur sama otoritas moneter, jadi nilainya segala macam itu. Nah kalau yang itu enggak, jadi agak beda. Jadi kalau kita lihat nilainya kan selalu sama. Jadi kalau saya punya Garuda nilainya 100.000 Garuda rupiah, rupiah bilang tetap ya, bukan Garuda kan ya. 100.000 rupiah yang virtual currency Garuda itu sama dengan 100.000 rupiah dalam bentuk kertas ya. Bedanya nggak ada uang kertas, nggak ada uang giro, semuanya ada langsung dari BI. Tapi tadi dulu, buat apa membuat solusi yang itu use case-nya untuk apa? Tapi Pak gitu, untuk apa ada rupiah digital? Kalau saat ini dengan pakai e-money dan pakai yang lainnya pun saya transfer udah selesai. Nah, kalau itu kayaknya kita perlu panggil dari otoritas moneter. Tapi kita bisa lihat nih ya. Kita bisa lihat kenapa sih kayak gitu. Kayaknya untuk produksi uang rupiah itu, untuk bikin uang 2.000 itu, kita keluar duit berapa sih? Berapa buat biaya bikin uang 2.000 produksi gitu ya kan? Cetaknya kan. Kalau 100.000 karuan bisa nutupin biaya, 2.000 perak kan susah. Tapi Pak kalau saya taruh di file Pak, saya sering banget nge-erase factory default aja Pak handphone. Gimana tuh? Kan nanti ada depository. Betul, sama mekanismenya sama persis seperti itu. Mekanisme teknikalinya sama ya gitu. Tapi ya sekarang masih CBDC itu masih white paper lah ya, levelnya masih dalam kajian. Masih ya. Mungkin nanti use case yang paling besar itu adalah untuk perdagangan, untuk ekspor impor. Jadi kalau kita lihat dari RMB atau segala macam perdagangan. Jadi dia ngirimnya dalam bentuk file. Jadi untuk digital. settlement pembayaran ekspor import itu akan menggunakan rupiah digital itu tadi. Ya ini juga untuk ya kita tahu lah ya. Ya ini fakta bahwa rupiah itu kan value-nya rendah banget dan rentan ya. Rentan. Pernah nggak jalan-jalan kalau kita lagi di luar negeri nukerin rupiah coba sakit hati bos. 0,00. Iya. Jadi antara kalau nukerin duit itu kan harga jual harga beli. Ya ini gapnya bisa 40%. Jadi kalau kita nukerin uang se-value 100.000 ya sebenarnya yang kita dapat itu ya value-nya 60.000 doang. Gitu loh. Jadi nggak ada harganya kalau dijual. Itu nggak usah jauh-jauh di negara ASEAN juga udah seperti itu kita. Nah jadi mungkin yang dilihat adalah gimana supaya rupiah bisa lebih eksis, terutama kalau kita bicara prinsip banyak anak banyak rezeki ini kan berlaku di negara ya. 270 juta jiwa itu kan ya pasti akan butuh kebutuhan impor yang tinggi. Nah, selama ini menggunakan dolar. Mulai beralih segala macam pengen supaya penggunaan rupiah untuk perdagangan internasional itu lebih tinggi adopsinya. Mungkin ke arah situ. Harus sama Zimbabwe kayaknya biar itu kalau sama Zimbabwe kita sombong. Nih 1.000. Kalau tapi dari APGI sendiri ada bahasan nggak terkait cryptocurrency ini dengan pihak regulator? Pernah nggak diajak ngebahas ini? Jujur kalau dari pembahasan yang lumayan intens tuh memang belum ya. Karena again kita masuknya di sistem pembayaran. Sampai saat ini kripto tuh masih posisinya adalah di komoditas gitu ya. Nah, mungkin kalau di CBDC ya kita masuk untuk ikut diminta masukan dan input yang bisa kita berikan kepada regulator. Tapi mungkin yang lebih banyak kita ketemunya adalah langsung dengan exchanger. Jadi exchanger yang sekarang melayani komoditas ini masih dalam konteks komoditas. Sampai sekarang sejauh ini menurut saya pembicaraan untuk kripto dijadikan sebagai currency quote unquote agak sedikit tabu untuk dibuka di publik. Quote unquote ya, gitu ya. Agak sedikit tabu untuk dibuka, bahkan dibicarakan aja ya di level forum yang formal itu jarang banget. Mungkin terjadi di focus group discussion yang kecil. Yang nggak kedengeran, nggak ketahuan gitu ya. Itu mungkin Bapak ini yang lebih sering atau di YouTube kayak gini. Tapi kayaknya nggak, pasti sudah banyak dong para pemain cryptocurrency yang mempunyai entah itu sebagai si pemilik komoditasnya ataupun yang sebagai personal yang kayak kontak ke payment gateway bahwa saya punya banyak ini nih aset, gimana saya bisa melakukan transaksi dalam rupiah. Pasti ada dong yang pernah kontak kayak gitu. Satu use case yang paling sering dibawa adalah remitansi.
Oh, oke. Nah, sekarang kan remitansi itu kan masih menggunakan SWIFT apa segala macam. Mahal. Bayangin ya, kalau fitur wallet tadi, transfer wallet kita adopsi untuk remitansi. Ya, mohon maaf, bank bakalan drop nih. Karena itu real time ya. Cost-nya bisa dibilang zero ya. Wallet to wallet. Jadi let's say di sini ada wallet representatif Indonesia, wallet representatif negara lain, tinggal ting pindah. Nah, yang jadi concern kembali ke AML sama CFT-nya, gitu. Gimana pelaporannya? Karena nggak bisa kedetek itu sumbernya dari mana, dari siapa, gitu. Yang paling sering dibawa karena di beberapa negara sudah mulai diadopsi nih buat remitansi. Betul. Kripto dipakai sebagai intermediary-nya, betul. Udah beberapa negara udah mulai diadopsi. Itu beberapa yang datang ke payment gateway ya, udah mulai boleh nggak? Ntar dulu. Kalau boleh nggak tuh udah agak maksa. Boleh nggak? Bisa nggak? Kalau di remittance betul sih, kayaknya kita dulu pernah ngobrol ya Kang Riki ya di tempat lama kita soal hal seperti ini. Dulu pernah ikut salah satu acara di Singapura itu dari Ripple ya. Ripple itu memang justru mereka jual produknya adalah intermediasinya yaitu kripto kan. Kripto, betul. Mereka punya apa namanya ya kripto yang dimana nanti ya betul tadi kata Papai di tengah itu mereka jadi intermediary sehingga proses pengiriman uangnya tuh jadi lebih seamless lah gitu. Jadi nggak ada proses benar-benar rupiahnya dikirim ke sininya itu diatur di belakang. Ya. Tapi jangan-jangan kalau kata si Pai seperti itu justru yang mau menolak cryptocurrency di Indonesia justru bukan regulator, jangan-jangan bank nih nolaknya. Bang. Ini gini, barang baru itu pasti banyak tantangan. Barang baru itu banyak tantangannya. Satu, dari sisi kalau ada barang baru itu nanti yang kedisrupt siapa. Nah, itu juga bakal jadi harus di-challenge yang harus diatasi itu. Yang kedisrupt banyak. Nah, itulah banyak, makanya challenge-nya situ. Jadi kalau ditanya, bisa nggak ini cryptocurrency nanti dipakai buat transaksi pembayaran gitu ya? Ya challenge-nya harus diberesin dulu. Betul. Cara beresinnya gimana? Tenang, kalau gua pakai ini, tenang, lu nggak usah khawatir. Bisnisnya masih tetap bisa jalan. Nah, kalau kita pakai ini AML CTF masih tetap bisa diatasi gitu ya. Nah sekarang orang kalau saya tanya nih ya, orang pakai cryptocurrency buat apa sih? Buat apa coba? Buat macam-macam kan? Buat macam-macam. Terutama biar nggak kedetek sih emang. Saya punya aset, ingin saya gunakan, boleh dong. Kalau sih buat coba-coba aja sih. Itu paling aman sih. Jawaban aman. Kalau biar nggak kedetek sama yang di rumah gitu. Kan jualan foto NFT. Nah, jadi kalau misalkan gini, kita tanya, ini boleh nggak saya pakai ini? Kan kita langsung mikirnya enggak gitu kan. Makanya supaya boleh kan harus kasih keyakinan. Gimana caranya kalau kita pakai cryptocurrency, kita tetap bisa ke-detect. Berani nggak? Nanti kalau misalkan kita tetap pakai cryptocurrency, tetap bisa di-detect, orang masih mau pakai nggak? Jangan-jangan nggak mau pakai juga. Berarti salah satu tujuannya pakai cryptocurrency cuma buat nyembunyiin uang dong. Gitu. Nah, cryptocurrency itu kenapa masih hidup sampai sekarang? Karena ada demand-nya. Coba kan nggak ada demand-nya, nggak ada yang mau beli, nilainya jatuh kan? Pasti jatuh. Nah kan gitu. Itu satu baru sisi AML CTF. Belum lagi ada yang kedisrupt lagi tadi ya. Apa tuh? Ya itu kalau biasa ngirim biaya $30. Ini jadi tinggal $2. Yang $20, $35 mesti. Ya itu yang merek mobil itu kan? Iya. Merek mobil. Iya, jenis mobil. Sedan, hatchback. Nah, itu kan mesti ada. Nah, harusnya ya itu gimana lah diselesain gitu kan. Nah, itu nomor satu AML CTF. Terus satu lagi sebenarnya kalau kita ngomong moneter ya. Buat nih para pakar-pakar ekonomi makro nih yang moneter mesti udah pada tahu lah kenapa virtual currency dengan itu bisa ngedisrupt sistem moneter di sebuah negara. Nah itu kayaknya nggak cukup dibahas di sini. Dan saya kurang expert di sini, cuma tahu-tahu doang gitu. Jadi kalau dengan ada cryptocurrency ini, sistem moneter suatu negara itu kedisrupt. Kedisruptnya kenapa? Karena sih cryptocurrency ini kan nggak ada otoritasnya. Dia bebas dong, boleh dong diatur-atur. Nggak bisa dong menetapkan kurs berapa, bunga berapa, nggak ada yang ngatur kan. Semuanya pasar semua.
Nah, itulah yang bisa ngedesain. Kira-kira seperti itulah. Oke lah, kita setuju lah. Anggap saja masih susah ya. Bukannya nggak bisa, tapi masih susah perjalanan sebagai alat bayar. Ya. Tapi boleh nggak saya menggunakan kripto sebagai aset yang bisa saya agunkan ke pihak bank ataupun yang lainnya? Itu kayaknya saya juga mau ya. Beli lagi kayaknya tadi. Iya. Kan itu komoditi. Iya. Bisa nggak seperti itu? Ada kemungkinan nggak tuh, Pak? Possible. Possible. Kalau saya ngelihatnya possible. Sekarang kita kemarin apa ya yang boleh yang baru boleh YouTuber ya. atau apalah digital asset ya. Sudah mulai boleh untuk dijadikan sebagai underlying lah ya. Something yang kemarin saya dengar yang kreatif worker kan, dia bisa menggunakan karyanya sebagai aset. Betul, gitu. Menurut saya possibility-nya cukup tinggi lah. Karena kita ngelihat gini ya, dengan kita memperbolehkan kripto menjadi komoditas aja, ini kan sebenarnya menyiapkan fondasi untuk sesuatu yang nggak bisa dibendung, gitu. Jadi ya tinggal nunggu waktu aja ya. Hal-hal yang berbau digital itu akan memang harus mulai diadopsi, gitu. Jadi kalau pertanyaannya kembali ke situ, boleh nggak digunakan secara aset ya sekarang? Udah global, value-nya juga udah jelas. Apalagi kalau bursanya udah ada. Betul. Nah, sevolatile apapun juga pasti akan ada risk assessment untuk menentukan value berapa yang bisa menentukan threshold-nya. Gitu. Tapi beda kan, kalau di saham kan ada auto reject. Kalau di bursa kripto ada auto reject emang. Itu kayaknya kita perlu panggil. Kayaknya mau dipanggil. Kayaknya baru ketok palu deh, belum jalan. Kita harus bikin satu sesi khusus lagi nih Jaya. Biar lebih seru nih. Karena kan kayak kemarin yang pas jatuh nyampe 0 itu udah banyak banget tuh yang di sosial media pada nangis-nangis tuh. Yang reject bawah itu. Itu resiko kalau nggak ada yang ngatur ya kayak gitu itu kan. Iya. Jangan kan digital aset ya, SK aja bisa digadein kan. Iya benar. Kalau itu kan biar pinter katanya. Disekolahin gitu. Tapi kalau gitu Pak Riki, artinya kalau dengan konsep cryptocurrency ini kan sebenarnya yang dibawa itu adalah tadi ya, tidak bisa dideteksi karena mereka itu kan desentralisasi ya. Terus jadi sedangkan dari sisi regulator akan membuat virtual currency Garuda. Tapi yang Garuda ini apakah sentralisasi ataukah desentralisasi? Dan kayak sebenarnya dibikin kayak gini jadi ngerepotin atau enggak sih? Ataukah akan memudahkan atau jadi malah merepotkan kayak Pak Riki bilang jadi AML-nya bingung kayak gitu kan? Kalau kita lihat dari white paper-nya ya sama beberapa artikel itu arahnya sih akan nggak merepotkan, malah memudahkan. Oke. Memudahkan di sisi exchange-nya kan serba digital ya. Yeah. Kalau sekarang kan misalkan kita mau bayar, kita punya underlying-nya apa, duit kertasnya, transfer beneran dibawa tuh fisik, betul. Dibawa fisik kan. Yeah. Nah kalau ini nggak digital doang, itu satu memudahkan kan kalau kita lihat di situ. Terus kemudian sentralisasi, desentralisasi. Nah ini kalau melihatnya teknologinya udah pasti kan mengikuti yang pola yang ada kan. Desentralisasi dong. Teknologinya. Iya. Tapi kalau dilihat dari white paper-nya itu bilang akan hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tapi kan nggak bisa dilacak itu sudah sampai kemana kan? Atau dianggap sebagai kayak uang cash aja? Kita memang tidak tahu itu di mana posisinya saat ini. Kayaknya itu yang masih jadi tantangan deh. Iya. Karena sekarang yang masih jadi di persimpangan, apakah akan mengadopsi konsep blockchain secara sesungguhnya? Iya. Karena kalau blockchain itu transparan. Iya. Nah, kalau bicara transparan, emang lu mau duit lu semua orang bisa tahu lu ada berapa. Dan sudah pernah kemana aja. Betul, iya. Tapi sebagai central bank harus tahu. Betul. Gitu. Jadi jadi masih sedikit ambigu. Kayaknya itu masih dibicarain ya. Untuk konsep yang diadopsi bakalan seperti apa. Oke. Artinya kalau gitu kita memang masih belum kebayang ya seperti apa ya yang si Garuda ini ya. Belum. Apakah akan menerapkan sama seperti si cryptocurrency lainnya atau ada contoh nggak stablecoin yang di negara lain yang sudah terbit? Kira-kira punya gambaran nggak? Mungkin beda kali ya antara stablecoin dengan CBDC. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kalau stablecoin, jadi nanti ya kalau CBDC itu tidak akan menjadi IDRT. Sekarang kan kita ada IDRT ya kalau cara itu. Bukan IDRT diadopsi menjadi stablecoin. Oh bukan. Menjadi CBDC. Jadi digital rupiah bukan. Gitu. Jadi ini benar-benar ya kayak tadi Pak Riki bilang, rupiah dalam format digital. Purely seperti itu. Kalau mungkin kalau bicara sekarang ya
aset gue juga digital kok, ada di rekening bank, gue nggak tahu, bukan rupiahnya gue tahu, tapi kan perputaran uang kertas sebenarnya yang dilihat. Nah, nanti akan ada perputaran rupiah digital. Itu yang diawasi oleh BI. Jadi bukan si IDRT, USDT, itu adalah si stable coin-nya kalau untuk di kripto. Terus kalau kayak gitu udah ada kayak gitu, terus masa depan e-money bagaimana? Sekarang kan kita masih bicara di distribution level ya. Kalau untuk di CBDC, nah masih panjang sih. Belum ketemu ujungnya lah ya. Jadi para penggiat e-money masih aman. Karena beda goals sih. Kalau saya ngeliatnya ini beda goals. E-money itu adalah untuk menumbuhkan cashless society. Betul. Nah, kalau yang ini adalah untuk mendigitalkan rupiah. Mungkin tadi cost untuk distribusi, produksi dan segala macam itu cukup tinggi. Sekarang teknologi udah murah, ya udah kita adopsi pakai rupiah digital. Jadi beda purpose sih sebenarnya. Yang pengen dicapainya beda ya kalau dengan si Project Garuda ini. Nah, mungkin apa namanya untuk dulu, kita berandai-andai dulu nih. Kalau misalkan memang si kripto ini jadi juga nih, tadi kan kita udah bicara juga, iya deh boleh buat pembayaran gitu kan. Nah, kira-kira nanti kita yang di industri payment gateway gitu kan, untuk bisa memproses itu apakah mesti ada persyaratan khusus juga ya, kayak kalau kartu kredit kan kita ada PCI DSS gitu ya. Nah itu untuk yang kripto apakah menurut Pak Apai ini itu sesuatu yang harus ada kayak standarisasinya juga nggak? Ada gambaran flow-nya nggak kira-kira apa ya kalau misalnya bisa digunakan sebagai sistem pembayaran di mana user bayar dan merchant terima uang. Ini berandai-andai. Ya, berandai-andai. Berandai-andai. Jadi menurut saya sih infrastruktur di kriptonya harus dibenerin dulu. Mengenai informasi kepemilikan aset dan segala macam. Karena kalau kita kembali lagi bicara ke regulasi ya, itu mensyaratkan untuk tahu dari siapa ke siapa. Jadi follow the money-nya prosesnya harus jelas. Nah, terus selain database itu ya, nah karena kalau itu nggak nyambung agak susah ekosistemnya. Ibaratnya siapa aja bisa bayar untuk apa aja. Kan kita juga memang kayak gitu saat ini virtual account. Tapi biarpun kalau virtual account sebenarnya kalau ditarik-tarik ke belakang ya ketahuan sumber dananya dari bank yang mana. Kan asal dana tersebut. Jadi kalau belum ada konsolidasi dari exchanger ya berharap mungkin nanti nempelnya semua di exchanger ini yang 32 ini. Anggap saja lah ini cryptocurrency yang memang sudah resmi dan disetujui oleh pemerintah lah. Betul. Ya. Nah, jadi memang sudah bisa dipakai misalnya. Betul, gitu. Jadi dari semua exchanger kita bicara ada koinnya, ada exchangernya. Ini ada dua komponen yang berbeda. Koinnya itu ya mulai dari Bitcoin, Ethereum dan segala macam, Doge itu yang diperbolehkan. Lalu pemainnya siapa yang boleh meng-onboard orang pemilik kripto yang jikalau berandai-andai nanti digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi database ini harus bisa terkonsolidasi dulu karena untuk kebutuhan ya balik lagi namanya sistem pembayaran harus AML sama CFT-nya harus comply kan gitu. Jadi selama itu yang harus disiapin dulu dari segi infrastrukturnya. Gitu. Coba dari sisi proses nih, user bayar pakai kripto. Si payment gateway akan meneruskan pembayaran itu ke merchant kan, nanti di settle kan. Payment gateway akan tarik fee dong dari sisi merchant kan. Tarik fee-nya dalam bentuk rupiah apa dalam kripto nanti kira-kira? Idealnya ujung kiri sama ujung kanan harus menggunakan koin yang sama. Idealnya. Sumbernya A, ujungnya B, tengah-tengahnya pun ujungnya A, sumbernya A, di tengah A juga ya. Kalau enggak resiko mau untung atau rugi ya itu jadinya ada di PG kan. Nah, karena di saat settlement ya itu kan pasti akan ada perubahan harga. Jadi ya idealnya kalau ngelihat kondisi sekarang ya idealnya kalau bayarnya pakai Doge berarti merchantnya nerima pakai Doge. Bitcoin pakai Bitcoin. Nah, mengenai fee ya mungkin yang agak challenging adalah kalau MDR percentage. Persentasenya kepada siapa? Gede banget sih. Jadi memang harus ada threshold yang cukup. Atau jangan percentage lah, gede amat ngambilnya, fix aja lah. Kalau fix nggak tahan inflasi, namanya yang sudah rendah susah dinaikin lagi. Terus gimana nih? Kita berandai-andai dulu ya. Nih saat ini transaksi terjadi, user bayar pakai satu kripto, terus dia di proses payment gateway. Kan payment gateway ketika melimpahkan ke merchant pada saat ini ya umumnya itu akan ditampung dulu di rekeningnya si payment gateway, baru dilimpahkan. Kalau kita ngomong cryptocurrency kan sebenarnya tidak ada proses yang menunggu lagi, karena sudah langsung real time. Apa itu bisa langsung same day
proses? Harusnya sih kalau udah ada bursa, ada depository harus connect ke sana juga. Jadi prosesnya nanti mungkin si merchant harus ada account juga di bursa ya. Bayangannya kayak seperti itu. Karena kalau nggak settlenya kemana? Settlenya kan ke merchant tetap pakai. Walletnya. Account dulu. mana? Walletnya si merchant kan bisa ditempel di mana aja. Iya, berarti merchant si penjual ya. Penjual harus punya account sebagai account penampung kripto juga. Benar nggak? Betul. Jadi ini kan semua kalau udah nyambung ke ekosistem, nyambungnya ke bursa. Ke bursa, ke depository, ke clearing dan segala macam. Dia akan tersambung di ekosistem itu aja. Jadi PG di sini cuma enabler aja untuk mentransfer dari wallet ke wallet. Teknisnya bayangan saya begitu ya teknisnya ya. Jadi kita sebagai operator yang entitled untuk walletnya ibarat escrow kali ya. Mindahin wallet dari A ke B gitu. Bayangannya begitu sih. Ini dengan catatan masih di negeri andai-andai ya. Negeri Konoha. Jangan klipnya dipotong gitu ya. Berapa nanti? Ini berandai-andai. Dan masih jauh. Kalau kita ngomongnya jauh-jauh Jadi kalau dari end to end itu pakai kripto, semuanya emang harus pakai kripto kan. Nah, kalau ini fee yang diterima sama payment gateway itu, kalau sekarang nggak boleh diterima pakai kripto. Nggak boleh. Di negeri sekarang nih. Nah, kalau di Konoha mah terserah. Kalau itu udah selesai semua boleh pakai terima. Nah, sekarang kan itu kan pembayaran atas jasa PG. PG melakukan sesuatu dibayar jasanya. Fee-nya kan. Nah, kalau kita lihat ke undang-undangnya lagi yang rupiah tadi, segala macam transaksi di Indonesia harus pakai rupiah. Barang siapa tidak pakai rupiah? Pak? Tadi dulu masa sih Pak? Iya. Masa itu kenapa ada edisi bisa currency conversion? Itu kan konversi, tapi tetap pakai rupiah kan? Enggak, saya bayar, si pembayarnya ditanya mau pakai mata uang Anda atau rupiah. Itu di mana? Edisi salah satu bank di Indonesia. Di Indonesia. Settlementnya ke mana? Settlementnya ke merchant lokal. Merchant lokal terima. Merchant lokal rupiah. Nah, ya itu intinya itu. Tapi si pembeli dikenakan dalam mata uangnya dalam bentuk persis sama. Jadi transaksi ya dari si pembayar ketika dia membayar anggap saja 10 USD, yang akan ada di billing statement ada 10 USD, bukan 10 USD ke rupiah ke USD enggak. Tapi dari sisi merchant terimanya 10 USD dalam rupiah. Itu nanti dalam bentuk rupiah memang si merchantnya, itu intinya sebenarnya itu. Sebenarnya merchantnya dong ya. Sebenarnya yang dimasalahkan merchantnya dong. Sebenarnya idealnya itu adalah semua. Jadi display harga itu dalam rupiah. Di Indonesia pembayarannya dalam rupiah. Kartu kreditnya dari luar udah pasti dia ngambil dari mata uang asalnya kan. Pasti ada konversi. Ada konversi, tapi kan konversi bisa jadi di tengah prinsipal, bisa jadi di sisi bank, dan sekarang ada yang nawarin kan yang digital currency conversion langsung di depannya kan terminal. Betul. Bahkan ada rekening kayak kita punya rekening salah satu bank yang bisa kita punya multi currency kartu debit kita di luar negeri itu nilainya akan sama. Nah, tapi yang penting sebenarnya prinsipnya kenapa peraturannya itu ada supaya di Indonesia itu kalau dagang semuanya pakai dibilang sekian rupiah, merchantnya terima sekian rupiah. Yang nggak boleh kalau kita dagang di Indonesia ini harganya 10 USD. Atau ini saya terima transaction fee-nya 0,1 Bitcoin. Dalam rupiah. Kalau sekarang Makanya kalau berandai-andai kan berarti kriptonya udah boleh. Dengan catatan merchantnya terima rupiah. Dengan catatan kriptonya boleh. Ini kan sekali lagi kita lagi berandai-andai kan, karena memang ya itu tadi secara potensi gitu ya, mungkin sebenarnya ada gitu ya ke arah sana, dan mungkin sekarang juga saya kurang tahu nih ya di industri sendiri gitu ya, mungkin Pak Riki juga bisa bantu konfirmasi, kira-kira merchant ada nggak sih yang sudah memang mereka sendiri bilang kita sih emang pengennya proses pakai kripto deh gitu, kita nggak pengen pakai mata uang lokal lagi gitu. Ada bisnis needs-nya nggak ya sudah minta kayak gitu? Yang kayak gitu nggak, mungkin Pak Riki atau apa ya boleh? So far masih minim sih ya. Gitu. Jujur so far masih minim. Minim almost nggak ada ya. Atau mungkin di teman-teman PG yang lain, tapi kalau saya ngelihat secara general masih minim, dan mungkin ini cuma diadopsi di ekosistem kripto. Contoh beli NFT gitu. Sekarang kita NFT juga sampai sekarang juga merchant yang jualan NFT kan udah nggak populer lagi juga ya sekarang. Apa yang terakhir yang apa sih? Lupa. Ada Gozali. Iya. Nah, mungkin
demand itu akan muncul di ekosistem yang memang di ekosistemnya kripto yang ada di mereka. Tapi kalau merchant konvensional ya e-commerce gitu kita ngomong belum sama sekali berpikir ke arah sana sih. Tapi kalau yang di realnya kan yang tadi seperti dibilang di Canggu, pedagang di sana sudah ada kan sebenarnya secara dalam tanda kutip gitu kan. Yang saya tahu tidak secara langsung. Jadi dia kalau misalkan ada dia punya kripto, again tadi yang seperti Pak Riki bilang, lu jual dulu deh kriptonya. Gitu. Jualnya nih di sini. Gitu. Dia kan kata pedagang gitu, Bapak pakai apa kripto? Jual dulu Pak. Oke, kemana sebelah? Terus dia gitu pindah. Jadi mungkin pertimbangan gini ya, kalau saya juga punya bisnis ya kan, saya udah punya fixed cost, saya udah punya hitungan buat business case ya. Nah, dengan menerima kripto yang masih volatile, quote unquote buat sekarang, resiko saya buat selisih itu malah jadi tinggi. Jadi buat saya sebagai business owner, saya akan lebih aman nerima rupiah. Gitu. Karena udah jelas. Tapi kalau kripto bergerak harga. Karena volatility-nya itu ya resikonya buat si pedagang justru lebih tinggi ya. Jadi kalau bisnis saya marginnya cuma 15%, begitu kriptonya drop 20%, kentang nih. Langsung kecewa lagi nih kayak yang sebelah Bapak. Jadi demand-nya menurut saya masih rendah sih di Berarti yang diinginkan pengusaha itu apa sih sebenarnya? Kayak mendadak atau kestabilan? Atau nutupin transaksi? Yang terakhir lebih dominan sebenarnya. Yang diinginkan pedagang kripto atau pedagang biasa? PKL, pedagang kaki lima ya. Oke, baik. Seperti biasa aduh, gimana ya? Lagi seru-serunya kayak gini. Tapi gimana nih, waktu juga karena memang kita semua juga di sini mungkin masih ada kesibukan yang harus dikejar gitu ya. Jadi mungkin untuk episode kali ini kita sudahi dulu nih diskusinya. Terima kasih nih Terima kasih Papai, udah hadir. Ya mungkin tadi ya kayaknya dengan diskusi kita hari ini kayaknya kita perlu bikin satu sesi lagi diskusi soal ngomong lebih santai kan. Tadi Pak Riki bilang cari yang outdoor dong katanya. Sambil camping gitu boleh lah nanti kita di Canggu ya. Boleh lah itu kita akomodir, cuma mungkin ya kita cari ini dulu nih karena dari dulu masih Apji sama Paylife terus. Teman-teman ada yang bisa support kita nih jadi sponsor, boleh nanti hubungi tim kita ya yang ada di deskripsi. Benar. Jadi lihat loh banyak dari para rekan-rekan partner kita yang di fintech kan bisa lihat juga nanti jadi nanti kita cita-cita untuk bisa podcastnya sambil di Canggu itu bisa tercapai juga. Betul. So ya kita tunggu ya teman-teman. Nah kita sudahi dulu episode ngomong kali ini. Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Ya mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi nih. Salam buat kakak ya Pak Om Pai. Bimbing ya. Oke. Nah buat teman-teman nih seperti biasa kita kan di sini masih membuka juga ya kalau teman-teman ada yang mau ngasih sponsor kita karena biar tadi banyak warna dan warna di sini juga ada yang dipajang gitu kan, dan kita juga tadi ada cita-cita pengen kontennya di luar nih di Canggu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau support untuk sponsorship silakan hubungi tim kami yang ada di kolom deskripsi ya di bawah. Kemudian jangan lupa juga yang belum subscribe dulu dong. Subscribe, loncengnya juga di like ya videonya juga. Jadi nanti kalau loncengnya dinyalain setiap kali ada episode ngomongin yang baru teman-teman bisa tahu nih gitu kan. Dan jangan lupa paling penting juga komen apa aja. Di episode kali ini kan seru nih, silakan yang pro yang kontra tadi yang segala macam boleh deh. Yang mau punya curhatan mungkin ke regulator silakan juga komen di sini karena itu tadi insya Allah kita bikin lagi deh konten tentang cryptocurrency ini. Gitu kan. Jadi teman-teman juga kalau yang mau punya usulan topik apa yang pengen dibahas silakan juga komen di bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya dan kita ketemu lagi di episode momen berikutnya.